A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian dengan tema nikmatullah di dalam surat Al-Jariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi untuk mengingat kebesaran Allah, kita harus memahami ciptaan Allah yang berpasang-pasangan. Nah, bagaimana memahami ciptaan Allah yang berpasang-pasangan itu? Kalau secara umum kita bisa katakan wanita pasangannya pria, tinggi, rendah, baik, buruk. Tapi di dalam surat Al-Zukhruf ayat 36 dikatakan, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan-setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi untuk mengingat kebesaran Allah dan menyaksikan kebesaran Allah, tidak boleh mengikuti persangkaan kita, harus mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran. Mari kita lihat di dalam surat Yunus ayat 36. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan di surat Al-An'am ayat 116 juga dikatakan, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Di surat An-Najm ayat 28 pun dikatakan, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi untuk melihat kebesaran Allah dan mengingat kebesarannya, maka kita tidak boleh dengan persangkaan tanpa pengetahuan. Nah, terus bagaimana caranya? Di dalam surat Yasin ayat 37 dikatakan, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Nah, di dalam surat Yasin ini dikatakan tanda kekuasaan Allah ada malam dan ada siang. Dan tanda kekuasaan Allah, mereka berada dalam kegelapan karena ditanggalkannya siang dari malam, malam dari siang. Jadi untuk melihat sesuatu yang berpasang-pasangan, hendaklah kita menyatakan sesuatu itu berpasang-pasangan bukan menurut persangkaan kita, tapi seperti yang Allah tunjukkan melalui
Al-Quran. Contoh di surat Ar-Ra'd ayat 3. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, dikatakan di sini Allah membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan padanya semua buah-buahan berpasang-pasang. Kalau kita lihat persangkaan manusia, pasti pasangan bumi langit. Tapi di sini Allah mengatakan Dia yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung. Nah, di dalam bumi ini memang disertai gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, disertai buah-buahan yang berpasang-pasang. Allah menutupkan malam kepada siang. Jadi bumi itu disertai gunung-gunung, sungai-sungai, buah-buahan, malam dan siang. Di luar bumi sudah tidak ada lagi siang dan malam. Siang dan malam hanya menyertai bumi. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, terus di ayat yang lain dikatakan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi nikmat Allah pun berupa cobaan. Manusia, salah satu pasangan, salah satu yang menyertai kita adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Tapi kenapa Allah katakan dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar? Pernahkah saudara-saudara menyadari kalau sudah Allah katakan kami berikan kamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan? Siapa yang pernah merasa ketakutan? Siapa yang pernah merasa kelaparan tapi lalai? Kan dikatakan ketakutan dan kelaparan Allah yang beri. Berarti kalau orang merasa takut, orang merasa lapar, sesungguhnya dia dekat sama yang maha memberi, tapi dia saja yang tidak menyadari. Itulah sebabnya di ayat ini dikatakan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu beserta Allah juga. Sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Orang yang lapar pun beserta Allah juga. Tapi orang yang ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, kalau dia tidak sabar, dia lalai. Dia lupa bahwa dia beserta dengan yang memberi. Yang memberi rasa sabar, memberi ketakutan, kelaparan, dan banyak lagi. Dan di ayat selanjutnya, dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Nah, kenapa disebutkan dia yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa? Itu orang-orang yang berputus asa di sini, orang yang tinggal di suatu tempat yang tak turun-turun hujan. Akhirnya mereka berputus asa karena mengalami paceklik. Terus Allah turunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Tapi sesudah diturunkan hujan, ada yang bersyukur, ada yang lalai. Lalai terhadap yang maha pelindung lagi maha terpuji. Lalai terhadap Waliul Hamid. Demikian juga seperti di surat An-Najm ayat 48. Dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.
Adakah orang yang sedang kaya merasa diberi oleh Allah? Adakah dia merasa cukup karena kaya? Dia merasa cukup, dia menyadari rasa kecukupan itu pun diberikan oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud terhalang dari nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah, menyangka nikmat sesuai persangkaannya, tidak sesuai petunjuk Allah melalui Al-Quran. Sampai di sini dulu kajian nikmatullah, akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.